Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kalian semuanya. Baiklah, Bapak akan melanjutkan materinya tentang faktorisasi aljabar. Minggu lalu kalian sudah mempelajari faktor-faktor dari bentuk aljabar. Sekarang faktorisasi, yaitu tentang pemfaktoran. Pemfaktoran suku bentuk aljabar yaitu suatu bentuk aljabar dapat membagi habis bentuk aljabar yang lain disebut faktor dari bentuk aljabar yang lain. Setiap bentuk aljabar memiliki minimal dua faktor, yaitu satu dan bilangan itu sendiri. Pemfaktoran merupakan proses menyatakan suatu bentuk aljabar menjadi bentuk perkalian faktor-faktornya. Perhatikan ya. Hukum distributif perkalian terhadap penjumlahan bilangan bulat menyatakan bahwa AB plus AC ya sama dengan A kurung B plus C. Berarti perkalian yang dengan B plus C. Untuk setiap A, B, dan C bilangan real. Nih, real ini semua bilangan adalah real. Ya, jadi ini real. Ya. Hukum ini menunjukkan bahwa penjumlahan dari suku-suku yang mempunyai faktor persekutuan dapat dinyatakan sebagai bentuk perkalian. Ya. Misalnya A ya di sini kali B plus C ya, maka dikatakan ini B plus C dua suku, ini perkaliannya menjadi A kali B plus C. Memfaktorkan adalah menyatakan bentuk penjumlahan menjadi bentuk perkalian ya. Bentuk penjumlahan suku-suku yang memiliki faktor yang sama dapat difaktorkan dengan menggunakan hukum distributif ya. Contoh, faktorkan bentuk-bentuk berikut. Yang pertama 4A ditambah 8. Yang kedua 6AB dikurangi 4A kuadrat ya. Nah, kita jawab 4A dan 8 memiliki faktor persekutuan terbesar yaitu 4 ya. Maka 4A ditambah 8 maka 4-nya ya. Sini 4A ditambah 8 ya, maka faktornya adalah FPB-nya 4 sehingga dikalikan 4 kali A ditambah 4 kali 2, maka dikatakan pemfaktorannya menjadi 4 kurung A plus 2. Kalau dikembalikan 4 kali A, 4A ini hasilnya ya. Kemudian 4 kali 2 ini ada 8, jadi pemfaktorannya 4 kali A plus 2. Berikutnya 6AB dan 4A kuadrat. Mana faktor persekutuannya? 6 dan 4 yaitu 2. Di sini ya, untuk AB dan A kuadrat ya, maka menjadi kalau dikalikan di sini 2A, yaitu faktor persekutuannya 2 dengan A, A-nya diambil yang pangkatnya lebih kecil, yaitu 2A kali 3B, ini dikali 3B. Minus 2A kali 2A, berarti faktornya 2A kurung 3A min 2A ya. Jadi kalau difaktorkan kita kembalikan 2 kali 3 6, A kali B, AB, gabungin 6AB. 2 kali negatif 2A, 2 kali 2, 4A kali A kuadrat. Jadi pemfaktorannya adalah 2A kali 3B dikurang 2A. Bapak lanjutkan, pemfaktoran bentuk X kuadrat ditambah 2XY plus Y kuadrat. Dan X kuadrat
dikurang 2XY plus Y kuadrat. Sebelumnya kita telah pelajari pengkwadratkan suku 2. Nih, dapat dijabarkan menjadi ya. Ini X tambah 3 pangkat 2. Kalau dijabarkan ya, suku pertamanya X, suku 2-nya 3. Yang X-nya dipangkatkan 2 naik X kuadrat. Yang 2-nya pangkatnya tadi dikalikan yang ada dalam kurung 2 kali X, 2X kali 3. Berapa? 6X. Ketiga, 3-nya dipangkatkan 2, maka hasilnya 9. Ya. Cara lain boleh ya. Ini X plus 3 kurung kali X plus 3. Kalau dikalikan menjadi X kuadrat plus 6X plus 9 sama. Yang berikutnya 3X dikurang 4 kurung pangkat 2. 3X-nya dipangkatkan 2. Ya. Berarti 3X kali 3X 9X kuadrat. 2-nya dikalikan 3X dikalikan min 4. 2 kali 3 6X kali min 4. Hasilnya 24X plus 6. 6 dari mana? Ini adalah min 4 pangkat 2. Ini harusnya bukan 6, tapi 16 ya. Ini jadi 9X kuadrat min 24X plus 16 ya. Nah ini faktornya begitu. Dari contoh di atas diperoleh bahwa hasil pengkwadratkan suku 2 maka suku 3 dengan ciri sebagai berikut. 1. Suku pertama dan suku ketiga merupakan bentuk kuadrat. Yang kedua, suku tengah merupakan hasil kali 2 terhadap akar kuadrat suku pertama dan akar kuadrat suku ketiga. Ya, kayak tadi sudah Bapak katakan ya. Lanjut. Ya, cara menguraikannya begini. X kuadrat ditambah 6X ditambah 9. Ya, pertama, ini suku pertamanya X kuadrat. Ya, suku duanya 2 kali X kali 3. Ini 6X. 9-nya dari mana? 3-nya dikuadratkan. Nah, dijabarkannya begitu. Yang kedua tadi. 9 dari mana? 3X pangkat 2. Min 24X-nya dari mana? 2 kali 3X kali negatif 4. Maka min 24X. Yang berikutnya 16 dari mana? 4-nya ini adalah dikuadratkan. Berarti adalah 16. Dengan demikian, kedua bentuk penjumlahan di atas dapat difaktorkan dengan cara sebagai berikut. X kuadrat plus 6X plus 9 dijabarkan menjadi X pangkat 2 ditambah 2 kali X kali 3 ditambah 3 pangkat 2. Maka sama dengan kembalikan lagi. X ditambah 3 pangkat 2. Yang kedua, 9X kuadrat min 24X plus 16. Maka seperti tadi, 9X dari mana? 3X kuadrat ya. Min 2 kali 3X kali 4. Artinya min 24X plus 4 pangkat 2 adalah 16. Jadi konsepnya yang ada di warna biru ini, X kuadrat ditambah 2XY plus Y kuadrat sama dengan X plus Y kurung kuadrat. Kalau negatif, X kuadrat dikurangi 2XY plus Y kuadrat, X dikurangi Y dalam kurung kuadrat. Contoh. Faktorkan bentuk aljabar berikut. X kuadrat plus 10XY plus 25Y kuadrat. Nah, ini dijabarkannya begini. X kuadrat ditambah 10XY diperoleh dari 5XY tambah 5XY ditambah 5Y kuadrat. Nah, sekarang kita lihat. Dua suku pertama, dua suku yang di depan berapa? X kuadrat ditambah 5XY. Dua suku yang di belakang, 5XY ditambah 5Y kuadrat. Masing-masing difaktorin. X kali X plus 5Y. Ya, kayak tadi ya, dua suku pertama. X kali X kuadrat, X kali 5Y, 5XY. Yang dua suku di belakang, nih. 5XY berarti FPB-nya adalah 5Y.
yang dalam kurung X plus 5Y difaktoran 5XY plus 25Y kuadrat. Maka ini sama A kali B, ini plus A kali B ya. Jadi ini suku yang sama adalah X plus 5Y bisa difaktor menjadi ya X plus 5Y kali X plus 5Y ya. Cukup jelas? Pemfaktoran bentuk selisih 2 kuadrat. Nah, selisih 2 kuadrat ini untuk setiap bilangan X dan Y dijelaskan bahwa ini selisih 2 kuadrat, yang satu plus, yang satu min. Yaitu perkalian 2 suku, namanya sudah cukup dikenal adalah bentuk selisih 2 kuadrat. Dapat dijabarkan, yaitu dikalikan satu persatu. X kali X. Ya, berarti hasilnya apa tadi? X kuadrat. Yang depan kali ning Y. Ya, berarti XY. Kemudian Y dikalikan. Ya. Ya. XY dikalikan Y, berarti di sini dikalikan satu-satu. X kali Y adalah XY. Y kali min Y kuadrat. Kalau XY ketemunya negatif XY berarti 0. Maka tinggal sisanya X kuadrat min Y kuadrat. Maka selisih 2 kuadratnya bisa disimpulkan ruas kiri persamaan jelas merupakan bentuk pengurangan suku aljabar. Sedangkan ruas kanan merupakan bentuk perkalian faktor-faktornya ya. Maka disimpulkan X kuadrat min Y kuadrat nilainya sama dengan X tambah Y kali X dikurang Y dalam kurung. Contoh, faktorkan bentuk berikut. 9P kuadrat dikurang 25Q kuadrat. B, X kuadrat min 16Y kuadrat. Jawabannya mudah saja. 9 P pangkat 2. Berarti ini adalah dibuat faktor selisih 2 kuadratnya adalah 3P kuadrat min 5Q kuadrat. Ya, 9 ini adalah dari 3P kuadrat. 25Q kuadrat 5Q pangkat 2, maka difaktorkan 3P plus 5Q dalam kurung 3P min 5Q faktor-faktornya. Yang B sama 4X kuadrat min 16Y. 4X itu 4 kuadrat 2X pangkat 2. 16Y kuadrat negatif berarti ini tandanya min kurung 4Y pangkat 2. Maka faktor-faktornya 2X plus 4Y, 2X min 4Y. Berikutnya masih mengenai pemfaktoran, tapi bentuknya adalah AX kuadrat plus BX plus C dengan A-nya 1. Ya, bagaimana bentuknya? Kalau A-nya sama dengan 1, maka kita ambil contoh. X kuadrat ditambah 10X min 21. Berarti A-nya berapa, Nana? 1. Koefisiennya. B-nya 10. C-nya negatif 21. Pada pemfaktoran A kuadrat plus BX plus C, A disebut koefisien, yaitu dari X kuadrat, B-nya koefisien X, dan C-nya konstanta bilang tetap. Untuk memahami pemfaktoran A kuadrat plus BX plus C, dengan A sama dengan 1, selanjutnya dapat ditulis X kuadrat plus BX plus C. Nah, contoh. X plus 3 kali X plus 4, perkalian dari suku, dijabarkan menjadi X kuadrat plus 4X plus 3X plus 12. Maka menjadi X kuadrat plus 7X plus 12. Dari contoh di atas diperoleh hubungan sebagai berikut. X kuadrat ditambah 7X ditambah 12 sama dengan X plus 3 kali X plus 4. Jadi hasil penjumlahnya ini adalah 7. Caranya memperoleh demikian. Kalau dikalikan 12. Coba buktikan. 3 tambah 4 berapa? 7. 3 kali 4, 12. Maka X plus 3 kurung X plus 4. Ternyata memfaktorkan bentuk X kuadrat plus BX plus C dapat dilakukan dengan cara menentukan
pasangan bilangan yang memenuhi syarat-syarat sebagai berikut. Bilangan konstanta C merupakan hasil perkalian, koefisien X-nya yaitu B merupakan hasil penjumlahan ya. Jadi pertama yang konstannya dikalikan, yang koefisien B-nya ini adalah 7 adalah dengan cara operasi penjumlahan. Maka bentuk X kuadrat plus B plus C dapat difaktorkan menjadi X plus B kali X plus Q. Syaratnya C-nya P kali Q, B-nya adalah P ditambah Q. Kita lanjut. Pemfaktoran bentuk AX kuadrat plus BX plus C dengan A-nya tidak sama dengan 1. Contoh, 2X plus 3 kali 4X plus 5. Bedanya apa? Kalau tadi A-nya sama dengan 1, sekarang A-nya tidak sama dengan 1. Ya. Contoh, ini difaktorin, hasilnya dijabarkan 8X kuadrat plus 10X plus 12 plus 12X plus 15. Maka hasilnya 8X kuadrat plus 22X plus 15. Ya, jadi di sini hasil pemfaktorannya, hasil perkalian dari faktor-faktornya adalah 8X kuadrat plus 22X plus 15. Dari skema pada ruas kanan dapat disimpulkan bahwa memfaktorkan 8X kuadrat plus 22X plus 15 terlebih dahulu. 22X diuraikan menjadi 2 suku dengan aturan sebagai berikut. Yang pertama, jika kedua suku dikalikan, maka akan menghasilkan koefisien X. Ya, jadi kedua suku dikalikan menghasilkan koefisien X. Tadi 8X kuadrat plus 10X plus 12X plus 15. Jadi 8 kali 15 ini 120. Bilangan berapa? Kalau dikalikan menghasilkan 120. Berarti 10 kali 12. Ya. Jadi kita ambil 10 dan 12 berarti 10 tambah 12 berapa? 22. Kalau 10 dikalikan 12, 120. Dikalikan menghasilkan 120. Ya. Maka kita lanjut berikutnya. Nah, faktorkan bentuk aljabar berikut. Ya. 2P kuadrat min 20P plus 18. Kita jawab. 2-nya bisa dikeluarkan ya. Kemudian diubah menjadi 2 yang dalam kurung berarti P kuadrat min 10P plus 9. Sehingga memfaktorkannya cukup mencapai bilangan-bilangan yang hasil jumlahnya kayak seperti yang pertama tadi, jumlahnya min 10, hasil kalinya 9. Berapa? Min 1 dan min 9. Sehingga kalau dikalikan ya, 2P kuadrat min 20P plus 8, 2-nya dikeluarkan, nanti semua dikalikan ada di dalam kurung. P kuadrat min 10P plus 9, 2 kali, tadi faktornya P min 1 kali P min 9, maka dikalikan yang depan. 2 kali P, 2P, 2 kali min 1, min 2, kali P min 9. Jelas anak-anak? Ini untuk pemfaktoran bentuk AX kuadrat plus BX plus C, di mana A-nya bukan 1, bisa 2, bisa 3, bisa setengah dan sebagainya, pokoknya bukan 1 ya. Nah, lanjut ya. Saya kira materi ini sudah cukup jelas ya. Kalian nanti Bapak kasih soal buat latihan ya. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.